قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Isra artinya berjalan di malam hari dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, itu Isra, jalan malam-malam. Jadi misalnya teman-teman nak kemana Bi? Nah Isra dulu, jalan malam. Ya, Isra secara bahasa JJM, jalan-jalan malam dari Jabon ke Pasar Rahat, itu namanya Isra. Mi'raj artinya naik. Ya nak kemana Bi? Mi'raj dulu ke lantai 2. Naik ke lantai 2. Secara bahasa Pak, naik alat, naik tangga, itu mi'raj. Maksudnya mi'raj Nabi adalah naiknya dari Masjidil Aqsa Palestina ke langit yang ketujuh, tepatnya ke atasnya Sidratul Muntaha. Nabi naiknya pakai buraq. Ya, buraq itu hewan yang sekali langkah sejauh mata memandang, Pak. Logikanya kayak gini, misalnya kita dari Jabon naik motor pengen begadang malam-malam sama bini, pengantin baru, Bi, Mi, kita menikmati malam Lahad yuk. Ya, kita tidak tiduran semalaman ini, kita jalan-jalan mengitari Kabupaten Lahad ya semalaman. Oke Bi, yang penting aku bersama Abi. Bismillah, geng. Nah, ketika naik motor ada seekor semut Pak. Semut naik ke motor kita. Kemudian kita mulailah dari Jabon, kita ke Pagar Alam, terus ke Lahad kota, terus ke Merapi, ke Muara Enim, balik lagi, sampai kita tiba di sini Jabon subuhnya. Pas nyampe Jabon, ceritalah semut tadi, woi bro, aku jalan-jalan ke Pagar Alam, ke Merapi, ke Lahad. Percaya udah semut-semut yang lain? Ngotai. Kalau tidak mungkin jalan main itu semalaman jalan. Kalau sampai perbatasan Lahad itu, ya, tidak selesai. Itulah bedanya jalan dengan diperjalankan. Nabi diperjalankan dengan kendaraan buraq yang secepat ya kilat, sejauh mata mandang, set, mudah baik ke Palestina Pak. Tidak nyampe beberapa jam nyampe di Palestina, yang seharusnya jalan berbulan-bulan kalau naik onta atau jalan kaki terutama. Itu namanya mi'raj. Setelah itu beliau naik ke langit yang ke-1, ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, ketemu sama Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam kalau lihat ke kanan dia tertawa, lihat ke kiri dia menangis. Kenapa? Karena di sebelah kanan ada ruh-ruh keturunannya yang berbahagia, penghuni surga, dan di sebelah kiri ada ruh-ruh keturunannya, penghuni neraka. Ke langit yang kedua ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Isa masih hidup Pak zaman sekarang. Nanti dia turun membunuh Dajjal di akhir zaman, menghancurkan salib-salib, membunuh babi-babi, dan menghapus jizyah atau upeti. Di langit yang ketiga ketemu Nabi yang sangat ganteng, siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Langit yang keempat ketemu dengan Nabi Idris. Kelima ketemu Nabi Harun. Keenam Musa. Ketujuh Ibrahim sedang senderan di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kiblatnya langit. Kalau kiblat Masjidil Haram tarik lurus ke pojok mentok, ketemu Baitul Ma'mur. Karena Nabi Ibrahim yang dia membangun Baitul Haram, Masjidil Haram, beliau dapat keutamaan nyender di Baitul Ma'mur, kiblatnya langit. Ketika tadi di langit yang ke-6 ketemu Nabi Musa. Setelah Nabi Muhammad naik ke lantai 7, lantai lagi langit yang ke-7, bukan lantai. Nangis Nabi Musa. Ngapa kau nangis Nabi Musa? Aku nangis karena ada nabi lain yang umatnya jauh lebih banyak dibandingkan umatku masuk surga. Berarti iri dah Nabi Musa nih. Dia nangis umat Nabi Muhammad lebih banyak dibandingkan umatnya masuk surga. Ini enggak nangis. Enggak nangis lagi, enggak iri. Tapi ghibthah. Apa? Ghibthah. Apa beda iri sama ghibthah?
Iri itu ndak senang nikmat orang lain, nggak senang dia nikah duluan, nggak senang dia lebih ganteng, nggak senang dia lebih terkenal, nggak senang dia lebih kaya. Namanya iri, hasad, dengki. Nggak senang kenikmatan orang lain. Kalau ghibthah, pengen jadi seperti orang lain. Beda ya, tanpa benci. Aku pengen cak dia tuh banyaknya duit, rayan sedekah. Nah ini pengen. Aku pengen cak dia tuh banyak ilmunya, sering pengajian. Namanya ghibthah, tanpa benci, tanpa membenci. Sudah jam 10 ya, tidak terasa. Lanjut. Akhirnya di sana lantai 7, langit ke-7, naik Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi khilaf para ulama, apakah melihat Allah secara langsung? Ada yang mengatakan melihat hijab cahaya, enggak melihat secara langsung. Berbicaralah Allah dengan Nabi Muhammad SAW, diperintahkan salat 50 waktu, bukan 50 rakaat, Pak. Beda. 50 rakaat sama 50 waktu beda. Kalau 50 rakaat mungkin cuman 10 waktu, 5 rakaat sikok waktu gitu. Ini 10 50 waktu, artinya 50 kali sholat. Kalau seandainya satu sholat 2 rakaat, berapa rakaat totalnya? 100 rakaat. Bayangin Pak, kita sholat 50 kali dalam sehari semalam, ndak pacak tidur kita Pak. Setengah jam sholat, jam 10 sholat, setengah 11 sholat, jam 11 sholat, jam setengah 12 sholat. Ndak pacak begawe, ndak pacak nukang, ndak pacak makan lama, ngobrol, ndak pacak. Turunlah ke langit yang ke-6. Nabi Musa tanya, Muhammad, dapat perintah apa kau? Sholat berapa kali? 50 kali. Umat kau tidak akan mampu, wahai Muhammad. Umat aku baik, yang lebih strong, lebih kuat badannya, lebih besar ya fisiknya, enggak mampu. Apalagi umatmu, mintalah beri keringanan. Boleh tak Jibril? Boleh. Payo naik ke pucuk lagi. Turun lagi berapa? Masih kurang. Naik turun sampailah 5. Berapa? 5 masih banyak Muhammad. Ionian Pak. Sekarang banyaklah tak sholat dibandingkan yang sholat. Padahal cuman 5. Pergi ke kereta api misalnya, habis maghrib, ya, atau misalnya ke stadion nonton bola itu, atau ke pasar itu maghrib. Paling dekat itu maghrib kan sempit waktunya, ya, sama subuh. Nyingok ya, uang itu sholat apa tidak? Padahal dosa sholat lebih besar dibandingkan ninggalin sholat, lebih besar dibandingkan dosa membunuh, berzina, koruptor, 1T, 1M, begal, apalagi maling, berzina, minum khamr, berjudi. Lebih besar dosa meninggalkan sholat. Karena kalau yang lain-lain tadi masih muslim, bunuh muslim, maling muslim, koruptor muslim, yang tidak sholat, ulama bingung, ini muslim apa tidak uang ini? Mau Islam kita dibingungkan oleh para ulama gara-gara tidak sholat. Karena itulah perintah yang pertama kali ibadah secara fisik, perbuatan adalah sholat. Lah lemak jadi kelima masih baik kita tidak sholat. Ya, Nabi, aduh aku malu, aku sungkan, lah minta keringanan terus. Allah ngomong, wahai Muhammad, 5 rasanya 50. 5 itu sudah cukup insyaallah. Karena dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya seperti kita sholat 50 kali. Belum dilipat gandakan kali 10. Alangkah lemaknya. Kenapa? Karena ucapan Allah tidak diubah. Boleh zatnya diubah 50 jadi 5, boleh diubah. Cuman esensinya, hakikatnya nggak berubah. Pahalanya 50 sholat dalam sehari semalam. Balik-balik ngomonglah Nabi ini, dan orang-orang mendustakan. Ya, kata aku nian kau ni Muhammad madai sehari semalam ke Palestina, ke Syam, naik pula ke langit yang ke-7, ngotai buyanian wong yang beriman sama kau ni. Mereka senang punya jurus untuk menghalau dakwah Nabi. Ngomong mereka ke Abu Bakar Siddiq, "Oi Abu Bakar Siddiq, ngapo? Kawan kau si Muhammad tu nak
bohong dia. Ngapo emangnya? Katanya dia pergi ke Syam, kemudian naik ke langit dalam sehari semalam. Kalau memang Nabi Muhammad ngomong itu aku percaya. Ngapa percaya itu? Ya aku percaya dia jadi nabi, dapat wahyu, turun wahyu kepada dirinya setiap hari. Kenapa tidak percaya cuman waya-waya ke Syam Palestina baik, ke langit baik? Aku beriman. Sejak saat itulah Abu Bakar As-Siddiq dijuluki As-Siddiq. Karena memang perlu keimanan tuh perlu apa? Perlu bukti, Pak. Kalau cuman ngelihat yang masuk akal saja susah hidup jadi orang Islam. Karena yang pertama kali disebutkan dalam Al-Qur'an apa? Ya, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Selanjutnya apa di antara ciri pertama orang bertakwa? Beriman dengan hal yang gaib. Nyingok surga? Tidak. Percaya? Percaya. Itulah iman. Kalau kita percaya baru nyingok, itu wong kafir. Beriman, Pak. Kau pengajian lah dapat pahala. Jingon enggak pahala? Enggak kejingon, tapi beriman. Percaya enggak neraka? Percaya. Nyingok? Enggak nyingok, beriman. Azab kubur? Percaya. Pernah nyingok? Enggak pernah. Itulah namanya iman. Kalau ngelihat ya itu namanya semua orang bisa mengimaninya. Beriman meskipun nggak lihat hal yang gaib. Gaib kan nggak kelihatan. Percaya dengan adanya jin, surga, neraka, malaikat, kitab-kitab Allah terdahulu, para nabi-nabi terdahulu, kita imani dengan keimanan yang pasti tanpa keraguan-raguan. Itulah iman. Itulah bedanya kita dengan orang-orang kafir. Mereka kan pengennya di dunia. Ya wong kafir, balasan dunia apa akhirat? Dunia kejingoan, dunia baik katanya. Terjingok soalnya. Akhirat tidak terjingok, tidak beriman mereka. Sedangkan kita nak kaya di mana kamu? Kaya di dunia apa kaya di akhirat? Akhirat. Beriman dengan akhirat. Ya karena sekaya-kayanya kita di dunia, kalau Islam, kalau mukmin masih miskin tuh lah, Pak. Kalau dibandingkan dengan surga di akhirat. Sekaya-kaya orang kafir kalau di dunia miskin tulah kalau dibandingkan dengan akhirat. Jadi kita semua orang-orang kaya kalau beriman dan berislam. Ya, inilah diantara ujian keimanan. Banyak orang-orang yang nggak percaya, tapi orang beriman sami'na wa ata'na. Ada hadis sahih sami'na wa ata'na. Tidak usah pakai logika. Ngapo ma ini, ngapo ma itu. Ini diantara contoh. Ngapo Isra Mi'raj itu. Ngapo ke langit yang ketujuh. Ngapo tidak langsung be Allah yang turun. Ya, ngapo nak ke Masjid Al-Aqsa nian? Ngapo dak dia ke Masjid Abdurrahman bin Auf di Al-Ahad misalnya? Enggak boleh kita logikakan karena ini hal-hal yang gaib. Yang jelas kita imani Nabi usia 53 tahun ya Isra Mi'raj dengan badan, bukan dengan mimpi. Ada yang bilang dengan mimpi. Kalau dengan mimpi bukan mukjizat namanya. Aku pernah mimpi jadi Spiderman. Ya, ada mimpi ke Jepang, mimpi ke Paris, pernah kita mimpi. Tapi kan tidak mukjizat, tidak wah. Kalau seandainya ini mimpi bukan menjadi sesuatu yang wah, tapi ini bukan dengan mimpi, tapi jasad dan ruh fisik dalam keadaan terjaga, terbangun, baru luar biasa, luar biasa.